Selamat datang kembali semuanya. Kita akan bahas mengenai format string untuk printing pada bagian ini. Sebelumnya kita telah belajar mengenai concatenation untuk menggabungkan suatu string. Mungkin kita memiliki suatu variabel yang ingin dimasukkan pada string tersebut. Pada contoh, kucing saya namanya Tom. Lalu ingin dicetak, Tom suka mengejar Jerry. Kita akan menelusuri cara lain untuk menggabungkan suatu string tanpa perlu selalu menggunakan tanda tambah di antara bagian yang ingin digabungkan. Ada dua metode untuk melakukan string format printing pada Python. Yang pertama adalah metode .format dan yang lainnya adalah metode fstring. Metode fstring ini hanya dapat dilakukan pada versi Python 3.6 atau ke atas. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas kedua metode tersebut dengan seksama. Oleh karena itu, mari kita menuju Jupyter Notebook. Kita akan memasuki pada metode pertama, yaitu metode .format. Misalkan kita memiliki suatu string dengan kalimat seperti ini, memasukkan string dengan menggunakan tanda kurung keriting. Tanda kurung keriting, oke. Selanjutnya, .format untuk memasukkan suatu string. Oke. Jadi ketika kita ingin memasukkan suatu string dengan string yang udah ada, yaitu dengan menggunakan tanda kurung keriting, selanjutnya pada bagian belakang string tersebut, maka kita memanggil .format di sini. Setelah itu, di dalam tanda kurung fungsi .format tersebut, kita dapat menuliskan string yang kita inginkan. Mari kita memasuki contoh selanjutnya. Misalkan kita ingin memprint suatu string yang berisi nama saya adalah tanda kurung keriting, lalu .format accept. Maka hasilnya akan menggabungkan antara keduanya, yaitu nama saya adalah Asep. Selain itu, kita pun dapat menggunakan beberapa tanda kurung keriting tersebut. Misalkan pada contoh selanjutnya, yaitu print seekor tanda kurung keriting, tambah lagi tanda kurung keriting, tambah lagi tanda kurung keriting. Selanjutnya, .format, misalkan kita ingin memasukkan suatu string yang lain pada ketiga tanda kurung tersebut secara berurutan. Oke, yang pertama misalkan kucing, yang kedua hitam, yang ketiga yang lucu. Yang lucu. Lalu kita execute, sehingga kata yang berada di dalam .format tersebut akan memasuki tanda kurung keriting tersebut secara berurutan. Dimulai dari kucing hitam yang lucu, yaitu dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Karena kita tidak mengassign indeks dari anggota format tersebut. Karena kita tidak memasukkan apapun di dalam tanda kurung keriting tersebut, maka Python akan menganggapnya sebagai default value, yaitu berurutan sesuai dengan yang ada pada tanda kurung format tersebut, yaitu yang mulai dari kucing, hitam, yang lucu. Nah, namun kita pun dapat menentukan sesuai dengan indeks dari elemen tersebut. Misalkan seperti ini, contoh, sama. Lalu kita ingin menggunakan elemen pertama dengan menggunakan indeks nomor 2, dan yang kedua misalkan indeks nomor 0, dan yang terakhir adalah 1. Maka urutannya akan seperti ini. Seekor yang lucu, kucing hitam. Oke, kita masih ingat bahwa Python menghitung indeks dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2. Pada kasus ini berarti kucing yang lucu adalah nomor 2, kucing
0 dan hitam adalah 1. Selain itu, kita pun dapat mengulangi nomor indeks tersebut. Misalkan kita ingin mengulangi nomor 2, yaitu yang lucu, maka dia akan mengulanginya. Yang lucu, karena sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kita, yaitu memasukkan indeks pada bagian dalam di tanda kurung keriting tersebut. Selain itu, kita pun dapat mengassign suatu variabel pada dot format. Maksudnya seperti apa? Mari kita ambil contoh yang ini. Print. Dari sini misalkan K sama dengan kucing. H sama dengan hitam. Y sama dengan yang lucu. Lalu setelah itu kita masukkan variabel masing-masing di dalam tanda kurung keriting tersebut. Ya, dimulai dari K, H, dan Y. Nah, urutan ini pun Anda dapat memasukkannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kita execute, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sesuai dengan variabel yang telah didefinisikan sebelumnya. Selain itu, dot format pun dapat digunakan untuk menghitung bilangan float, sehingga kita dapat membulatkan bilangan tersebut. Oke, mari kita lihat contohnya supaya lebih jelas dan lebih dapat mudah dipahami. Misalkan kita ingin menghitung suatu nilai 89 dibagi 234. Ketika kita mengeksekusinya, maka hasilnya adalah 0,38341 dan seterusnya. Nah, kita ingin memotong angka di belakang koma dan membulatkannya. Caranya adalah menyesuaikan dengan format seperti ini, misalkan nilainya, lalu lebar, oke, dot presisi. Oke, nah formatnya seperti ini. Mari kita selesaikan contohnya hingga lengkap. Misalkan kita ingin memprint suatu hasil perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Hasil perhitungan adalah 2H. Oke, di dalam tanda kurung keriting H. Oke, jangan lupa juga tanda stringnya sini. Dot format dalam kurung H sama dengan hitung. Oke, ini akan menuliskan hasil perhitungannya adalah sekian. Nah, lalu jika kita ingin membulatkannya, kita harus menambahkan sesuatu setelah nilai H tersebut. Oke, ini kan nilainya ya. Nilai di sini lebar, kita coba dulu lebar adalah 1, berarti titik 2, 1, lalu berapa angka di belakang koma, misalkan 4 angka di belakang koma, dot presisi ya, dot presisi, 4 di belakang koma, lalu huruf F sebagai syntax rule-nya. Kita execute, maka ini akan menunjukkan bahwa nilai sebelumnya menjadi 4 angka di belakang koma, yaitu hingga 3803. Nah, maksudnya 1 ini lebar apa? Nah, ini adalah white space yang ada di depan sebelum angka 0,3803 tersebut. Misalkan, untuk contohnya kita menggunakan angka 10, sehingga white space-nya atau spasinya menjadi lebih lebar. Oke, kita balik saja menjadi 1. Lalu jika Anda ingin 2 angka di belakang koma saja cukup, maka Anda tinggal mengubahnya pada angka presisi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas cara lain untuk format printing pada Python, yaitu dengan metode fstring. Perlu diingat bahwa metode ini hanya dapat digunakan pada Python versi 3,6 atau ke atas. Oke, misalkan kita memiliki suatu variabel dengan nama misalkan
Asep. Oke, selanjutnya print nama saya adalah tanda kurung greeting dot format nama. Nah, ini adalah cara dot format yang sebelumnya telah kita bahas. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin mengubah menjadi metode fstring? Oke, berarti kita harus mengubahnya pada bagian yang pertama, tulis f di sini. Selanjutnya, tinggal masukkan variabel yang ingin kita masukkan, yaitu nama, dot formatnya kita hilangkan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nama saya adalah Asep. Selain itu, metode ini pun dapat mengenali tipe data yang lain. Misalkan tipe data integer. Contohnya seperti ini, misalkan nama sama dengan Asep, umur sama dengan 15. Nah, setelah itu kita ingin mencetaknya dengan fungsi print, lalu f, oke, tanda petik atau tanda string, tanda kurung siku, greeting, tanda kurung greeting, nama, oke, selanjutnya berusia, tanda kurung greeting, usia, tahun, spasi biar kelihatan lebih bagus, enter. Lalu tutup tanda petik untuk mengakhiri suatu string tersebut dan execute. Contoh kedua yaitu nama Asep, misalkan usia sama dengan 15 tahun, execute. Setelah itu kita pengen printing dimulai dengan tanda F, selanjutnya awal mula tanda string, lalu nama, berusia, tanda kurung greeting, usia anak tersebut, lalu diakhiri dengan tahun, dan tanda petik 2 untuk menutup string tersebut. Maka hasilnya akan seperti ini, Asep berusia 15 tahun. Sebetulnya di antara dua metode tersebut sah-sah saja, tergantung dari preferensi Anda, yang mana yang kira-kira lebih memudahkan Anda untuk bekerja ketika sedang mengcoding pada Python, terutama untuk format printing. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki materi tipe data yang lain, yaitu list.